Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatrin Nofika Aulia, NPM 2042300066. Saya dari kelas 5C Prodi PGSD. Di sini saya ingin membuat tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian saintifik. Pengertian saintifik, pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran di kelas. Pengertian penerapan pendekatan saintifik tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam melaksanakan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir siswa sehingga dapat mendukung aktivitas kreativitas dalam berinovatif atau berkarya. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip saintifik. Ada beberapa prinsip-prinsip saintifik. Yang pertama yaitu belajar siswa aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Adanya asesmen yaitu pengukuran kemajuan belajar siswa dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Dan yang kedua yaitu keberagaman. Mengandung makna pendekatan saintifik mengembangkan pendekatan keragaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik, berkelompok siswa unik, termasuk keunikan dari kompetensi materi, infrastruktur, pendekatan dan metode mengajar serta konteks. Dan yang ketiga yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah tersebut termasuk teknik merumuskan pertanyaan dan menjawab melalui kegiatan observasi dan melaksanakan percobaan. Dan materi yang selanjutnya yaitu 6 langkah saintifik. 6 langkah saintifik tersebut menerapkan metode ilmiah mencakup aktivitas yang dapat diobservasi seperti mengamati, menanya, mengolah, menatar, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Pelaksanaan metode ilmiah tersusun dalam 7 langkah berikut. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan, yang kedua merumuskan latar belakang penelitian, yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yang keempat yaitu menguji hipotesis melalui percobaan, yang kelima menganalisis hasil penelitian dan merumuskan simpulan, serta yang keenam yaitu jika hipotesis terbukti benar maka dapat dilanjutkan, dan yang ketujuh pelaporan. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut tidak benar atau benar sebagian, maka dilakukan pengujian kembali. Adapun perbedaan antara saintifik dan non-saintifik. Saintifik terletak pada metode memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Pendekatan saintifik menggunakan metode ilmiah yang sistematis, empiris, dan dapat diuji untuk mendapatkan pengetahuan berbasis bukti yang objektif dan dapat direproduksi. Sebaliknya, sedangkan pendekatan non-saintifik meliputi agama, filsafat, seni, dan pengalaman pribadi yang menggunakan sumber-sumber seperti intuisi, wahyu, akal sehat, dan tradisi, menghasilkan pengetahuan yang bersifat subjektif, tidak selalu dapat diuji, dan terkadang tidak dapat direproduksi. Dan yang selanjutnya yaitu adapun materi pengertian Project Based Learning atau PBL. Pengertian Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam mengerjakan proyek dunia nyata yang bermakna untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Dalam PBL ini, siswa bekerja secara aktif dan suatu investigasi mendalam terhadap topik yang relevan, seringkali secara kolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevakuasi proyek mereka sendiri.
Dan yang selanjutnya yaitu adapun tujuan Project Based Learning. Tujuan Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Dan yang keempat yaitu mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang keaktifan belajar. Dan yang kelima yaitu melatih sifat kolaborasi peserta didik. Dan yang selanjutnya itu adapun kelebihan Project Based Learning. Yang pertama yaitu PBL. Yang pertama adalah membuat peserta didik selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyikapi permasalahan tertentu dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu Project Based Learning juga digunakan sebagai pemicu aktivitas dari peserta didik yang dijalani di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu dalam prosesnya, peserta didik akan terbiasa untuk belajar menggunakan sumber atau referensi dengan relevansi terdekat. Dan yang selanjutnya yaitu adapun kekurangan dari Project Based Learning. Yang pertama yaitu kekurangan pertama dari Project Based Learning adalah tidak semua materi pembelajaran bisa menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Yang kedua yaitu kekurangan yang kedua, yakni PBL membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi peserta didik yang belum terbiasa dengan analisis permasalahan, pada umumnya mereka malas dan tidak mau untuk mengerjakan hal tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pengertian Deep Learning. Deep Learning adalah cabang dari pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan AI yang menggunakan jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan untuk belajar dari data dalam jumlah besar, meniru cara otak manusia memproses informasi. Adapun beberapa ciri-ciri dari Deep Learning diantaranya yaitu ciri-ciri pembelajaran Deep Learning adalah berfokus pada pemahaman konsep dan kompetensi secara mendalam, bukan hanya hafalan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu adapun 3 elemen utama dari Deep Learning. Yang pertama yaitu Mindful Learning atau pembelajaran bermakna. Mindful Learning menekankan bahwa proses belajar harus memiliki makna dan keterkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, Mindful Learning, pembelajaran sadar dan aktif. Mindful Learning menekankan kesadaran penuh dalam proses belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu Joyful Learning atau pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi, menekankan bahwa pembelajaran harus menjadi pemicu yang menyenangkan dan menggugah minat siswa. Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.